Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi tentang perkembangan peserta didik. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Perkenalkan, nama saya Nurbayati. Saya akan memaparkan materi berikutnya yang berjudul Permulaan Kehidupan Manusia. Dimulai dari tahapan perkembangan janin dalam kandungan dimulai dengan konsepsi, di mana sel telur dan sperma bersatu. Selanjutnya, pembuahan terjadi saat sel benih melepaskan kromosom yang menyatukan kromosom ayah dan ibu. Periode pradatal berlangsung selama sekitar 280 hari. Dibagi menjadi 3 bagian, zigot, embrio, dan janin. Periode germinal yang berlangsung dalam 2 minggu pertama melibatkan pembentukan zigot, pemisahan sel, dan melekatnya zigot ke dinding kandungan. Ya, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salwa Agustina. Yang selanjutnya itu ada periode embryonik atau embryonis, merupakan periode perkembangan prenatal yang terjadi dari 2 hingga 8 minggu setelah konsepsi. Selama periode embryonis, angka pemisahan sel meningkat, sistem dukungan bagi sel terbentuk, dan organ-organ mulai tampak. Ketika zigot mendekati dinding rahim, sel-selnya membentuk 2 lapisan. Masa sel tersebut disebut embrio. Yang selanjutnya itu ada periode fatal. Dimulai 2 bulan setelah pembuahan dan umumnya berlangsung hingga 7 bulan. Pada 3 bulan, janin aktif bergerak dan organ-organ mulai terbentuk. Pada akhir bulan keempat, pertumbuhan tubuh bagian bawah meningkat. Bulan kelima, struktur kulit dan gerakan aktif janin terlihat. Bulan keenam, mata terbentuk dan refleks menggenggam muncul. Pada bulan ke-7, pertumbuhan dan berat janin meningkat. Pada bulan ke-8 dan ke-9, pertumbuhan lebih lanjut dan perkembangan sistem organ terjadi. Oke, nama saya Deli Nursipa akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pengaruh pranata pada tingkah laku sesudah dilahirkan. Ada beberapa pengaruh pranatal yang diperkirakan dapat mempengaruhi tingkah laku anak pasca kelahiran. Beberapa faktor tersebut meliputi faktor lingkungan, faktor ekstern yang diperkirakan mempengaruhi tingkah laku postnatal antara lain sinar Röntgen dapat mempengaruhi tingkah laku motorik, gerak bebas, pembuangan, aktivitas, belajar, diskriminasi, dan tingkah laku persetubuhan. 2. Pemakaian obat-obatan penenang seperti Softenon atau thalidomid dapat mengakibatkan cacat berat. Selanjutnya, keterangan emosional dapat mempengaruhi pada kenaikan aktivitas yang sangat menyolok pada fetus. Selanjutnya, tahayul di Indonesia menjadi masalah terutama mengenai pengaruh tingkah laku orang tua terhadap bayi yang akan dilahirkan. Yang terakhir, sikap ibu. Ada anggaran bahwa sikap menolak dari pihak ibu terhadap janin dalam kandungan akan diteruskan sesudah anak dilahirkan. Baik, perkenalkan, nama saya Bagas Pamungkas. Saya akan menyampaikan materi terakhir di unit 4 ini, yang berjudul Indikasi pada Pendidikan. Perkembangan janin dalam kandungan membutuhkan perawatan yang kondusif untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Gangguan selama kehamilan dapat menyebabkan cacat pada bayi yang dapat berdampak sepanjang hidupnya. Nah, faktor-faktor seperti kekurangan nutrisi, infeksi, penyakit ibu selama kehamilan, dan keracunan dapat mempengaruhi perkembangan janin. Gangguan medis seperti diabetes, obesitas, hipertensi, dan penyakit jantung pada ibu juga dapat mempengaruhi kesehatan janin. Pemeriksaan rutin selama kehamilan penting untuk mendeteksi dini kelainan yang mungkin terjadi dan mencegah serta mengobati gangguan yang timbul. Merawat ibu hamil dengan baik secara fisik dan psikis serta menjauhkan dari bahaya-bahaya selama kehamilan juga penting untuk kesehatan bayi yang dilahirkan. Sekian materi